Baik, oke. Semoga oke nih ya jaringannya ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Contoh pausa nanti kalau suara saya tidak jelas atau presentationnya itu nge-lag, saya tolong di ini ya, tolong di notice ya supaya saya bisa tahu gitu. Baik, Pak. Ya, kita masuk ke melanjutkan topik kita bertumbuh tanpa firman. Kita mau mencoba eh, di minggu yang lalu kita sudah mencoba untuk mengeksposisi apa sih sebetulnya maksud dari perkataan Yesus yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai ayat 31. Nah, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, Bapak Ibu, saya membagi pembahasan pemahaman Alkitab ini dalam dua kelompok, begitu ya. Yang minggu lalu, tanggal 5 Agustus, itu kita bicara mengenai why. Kenapa kok firman? Kenapa kok eh, harus ada firman di dalam proses pertumbuhan kita? Kenapa kok firman tidak bisa dilepaskan? Kenapa tidak melalui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang membuat saya bisa bertumbuh? Atau kenapa tidak melalui orang-orang saja? Tetapi kenapa firman itu mutlak diperlukan? Kita sudah membahasnya minggu lalu. Saya akan nanti memberikan ingat-ingatan saja kepada Bapak Ibu. Dan yang hari ini, malam ini, kita akan bicara tentang how, tentang bagaimana firman itu bekerja di dalam diri kita untuk memfasilitasi proses pertumbuhan itu. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang how-nya, ya. Itu yang akan kita lihat bersama-sama. Ya, baik Bapak Ibu. Saya masuk untuk membawa kita kepada ingat-ingatan akan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, ini beberapa slide untuk membuat kita connect begitu. Apa yang minggu lalu dibicarakan dan sekarang kita bahas pada hari ini. Saudara, minggu lalu kita eh, membahas mengenai perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan kita melihat bahwa narasi itu adalah narasi perpisahan. Jadi Tuhan Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya karena dia tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya. Yaitu narasi perpisahan. Nah, di dalam narasi perpisahan itu Yesus menyampaikan hal-hal ini kepada murid-muridnya. Ya, yang pertama dia mengatakan begini, barang siapa memegang perintahku, ya ini perkataan Yesus ya, dan melakukannya serta menuruti firmanku, dialah yang mengasihi aku. Jadi menjelang perpisahan itu Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa 3 tahun aku sudah bersama-sama dengan kamu. 3 tahun aku sudah mengajar kamu. 3 tahun aku menyampaikan firman Tuhan kepadamu. 3 tahun aku menyampaikan pesan-pesan penting dari firman Tuhan kepada kamu. Nah, nanti ketika aku pergi meninggalkan kamu, kira-kira begitu konteksnya. Kalau kamu memegang perintahku dan melakukannya, kamu menuruti firman yang sudah kusampaikan kepadamu, maka kamulah murid yang mengasihi aku. Kira-kira itu penekanan Tuhan Yesus di dalam narasi perpisahan itu bagian pertama. Nah, bagian kedua, Bapak Ibu, Yesus juga menegaskan bahwa sepeninggal dia, maka akan datang Roh Kudus, penolong yang lain itu. Apa eh, pekerjaan dari Roh Kudus atau apa peran dari Roh Kudus? Kalau kita melihat ada dua di dalam bagian yang sudah kita baca minggu lalu. Yang pertama, Roh Kudus akan menyertai murid-murid. Jadi selama 3,5 tahun, katakan begitu, murid-murid disertai oleh Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Mereka berjalan masuk keluar kampung, kota, desa, begitu. Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat, dan Yesus menemani murid-muridnya. Tetapi sepeninggal Yesus, maka Roh Kuduslah yang akan menyertai, yang akan menemani murid-murid. Nah, tetapi yang menarik adalah apa yang dikatakan Yesus tentang peran Roh Kudus yang lain. Ternyata Roh Kudus bukan hanya untuk menemani,
Tetapi ada peran Roh Kudus yang Yesus tegaskan dengan sangat clear di situ ya, bahwa Roh Kudus itu akan mengajar, bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan, bahwa Roh Kudus itu akan menolong murid-murid untuk melakukan apa yang Yesus sudah perintahkan. Jadi selama 3,5 tahun, Yesus sudah menyampaikan banyak pesan, banyak perintah, banyak firman. Sangat mungkin secara manusia ya, murid-murid itu bisa lupa. Tetapi kalau kita melihat peran Roh Kudus itu dikatakan dialah yang akan mengajar. Jadi rupanya firman itu tidak berhenti di dalam peristiwa perpisahan. Tetapi firman itu akan terus diajarkan. Siapa pengajarnya? Roh Kudus. Sebelumnya adalah Yesus sendiri. Tapi Roh Kudus akan mengajar firman kepada murid-murid. Roh Kudus akan mengingatkan murid-murid tentang firman yang pernah diucapkan oleh Yesus. Bahkan Roh Kudus menolong murid-murid untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan itu semua diharapkan dilakukan oleh murid-murid di tengah-tengah dunia di mana mereka ditinggalkan, yaitu dunia yang tidak mengenal Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita ingat kembali dua penekanan ini, yang pertama adalah Yesus menyinggung soal kalau yang melakukan firman, dialah yang mengasihi aku. Dan yang kedua, dia tegaskan kembali dalam peran Roh Kudus, khususnya di dalam kaitannya dengan firman, maka kita melihat, menyimpulkan, ini PA kita yang minggu lalu ya, ternyata tempat atau posisi firman di dalam hidup orang percaya itu sangat sentral, ya. Dari kedua hal yang ditekankan oleh Yesus tadi yang saya bahas, nampak sentralitas dan fungsi firman Tuhan di dalam hidup orang percaya, ya. Artinya apa? Firman Tuhan itu untuk dipegang, dituruti, dilakukan di dalam hidupnya. Dan jikalau kita melakukan semua itu, hal itu menunjukkan cinta kita kepada Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita belajar ya, ternyata peran firman Tuhan buat orang percaya itu sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat sentral. Artinya orang percaya tidak bisa hidup tanpa firman. Tidak bisa bertumbuh seperti kalimat tema kita. Bertumbuh tanpa firman. Tidak mungkin, ya. Begitu sentralnya, begitu pentingnya peran dan tempat firman Tuhan dalam hidup orang percaya membuat kita menyimpulkan minggu yang lalu, saudara-saudara, bahwa mungkinkah kita bertumbuh tanpa firman? Jawabannya adalah tidak mungkin. Nah, kenapa? Kenapa tidak mungkin? Ya, kenapa kok firman itu eh, mutlak diperlukan? Nah, minggu lalu saya membahas ada 3 poin ini. Semoga Bapak Ibu masih ingat ya. Yang pertama, saya sebutkan firman Tuhan itu memberi kita gambaran. Firman Tuhan itu seperti blueprint. Jadi kalau mau bangun gedung, orang biasanya menggambar cetak biru atau blueprint. Artinya apa blueprint? Blueprint itu adalah gambaran tentang apa yang seharusnya nanti terjadi. Nampaknya harus begitu. Ukurannya harus seperti itu. Besarnya harus seperti itu. Pembagiannya harus seperti itu. Jadi blueprint itu mau berbicara tentang bagaimana seharusnya gambar itu diwujudkan gitu dalam kenyataannya. Nah, meminjam pemahaman seperti itu, saya katakan pada minggu lalu firman Tuhan itu mutlak diperlukan untuk dalam proses pertumbuhan karena firman Tuhan itu seperti blueprint ya. Itu adalah gambaran tentang pola hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harusnya seperti apa? Bertumbuhnya itu harus bertumbuh menjadi seperti apa? Ya kan? Kalau kita bilang bertumbuh tanpa firman, itu artinya seperti mau membangun rumah tapi tidak punya blueprint. Artinya jadinya itu bisa
nggak karuan, kacau. Ya. Tapi dengan adanya firman, kita jadi tahu kalau kita bicara bertumbuh, kita harus bertumbuh yang seperti apa, bertumbuh dalam aspek apa, gitu ya, dalam ukuran yang bagaimana, gitu. Itu semua itu ada di dalam firman. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kok firman itu mutlak diperlukan di dalam proses pertumbuhan? Karena saudara dan saya sama seperti murid-murid, itu kan kita ini semua ditinggal oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kebenaran. Itu dibahas di dalam ayat 17. Dunia yang tidak mengenal kebenaran. Nah, ketika kita bicara bertumbuh, apa patokan atau standar untuk kita bertumbuh? Wah, kalau dunia yang tidak mengenal kebenaran, standarnya tidak ada gitu, karena standarnya itu relatif gitu, tidak punya standar yang mutlak ya. Minggu lalu kita membahas beberapa standar dunia yang sangat relatif yang bisa berubah-ubah. Nanti juga di dalam malam ini saya akan sedikit menyinggung lagi tentang 4 standar dunia itu, tentang kebenaran. Dan itu nggak mungkin bisa diandalkan, nggak bisa dipegang. Hanya satu-satunya firman Tuhan itu adalah standar kebenaran yang bisa kita pegang. Ya, misalnya di tengah-tengah dunia yang korup seperti ini, apakah kita bisa apa namanya? Kita bisa bernegosiasi atau kita betul-betul dipanggil untuk hidup dengan sungguh-sungguh di dalam panggilan iman kita gitu. Nah, itu standarnya itu adalah standar dari firman, bukan standar dari dunia. Sebab standar dari dunia si A bisa ngomong begini, si B bisa ngomong begitu. Saudara mau ikut yang mana? Bingung. Tetapi kalau kita pakai firman, firman itu adalah satu-satunya standar yang absolut, standar kebenaran. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kenapa mutlak firman? Jawabannya adalah karena firman Tuhan itu adalah perkataan. Firman itu kan perkataannya Tuhan. Saudara kalau lagi berkata-kata, kalau lagi ngomong, kalau ada orang yang saudara ajak ngomong tidak mendengarkan saudara, pasti saudara merasa ya mungkin saudara merasa marah atau saudara kecewa gitu ya. Saudara sedih, kok saya ngomong orang tidak perhatikan. Nah, karena firman itu adalah perkataannya Allah, maka waktu kita memperhatikannya, kita mendengarkannya, kita mentaatinya, itu seperti yang Yesus katakan. Semua itu menggambarkan cintamu kepadaku. Ya, kalau engkau cinta aku, engkau akan memperhatikan firman. Maka dalam proses bertumbuh, kita nggak bisa buang firman. Kita nggak mungkin membuang firman. Ya, Bapak Ibu. Ini resume. Jadi ini belum topik kita malam ini. Ini adalah apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, mari tanpa berlama-lama saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk kepada pembahasan kita malam ini. Seperti tadi saya katakan, malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu fokus pada kata tanya how. Ya, minggu lalu fokusnya adalah kata tanya why. Kenapa kok firman itu mutlak diperlukan? Nah, malam ini kata tanya how-nya itu adalah bagaimana firman itu bekerja. Bagaimana firman Tuhan itu menolong saudara dan saya untuk bertumbuh. Ya, bagaimana cara kerja firman di dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, saudara kita akan melihat ada 3 hal juga pada malam hari ini, tetapi di bagian nomor 2 ini saya akan mencoba membreakdownnya dengan lebih rinci, dan yang ketiga ini adalah jawaban tentang bagaimana ya. Ketika firman itu kita terima, bagaimana cara kerjanya? Nah, saya akan mengajak kita untuk memikirkan 3 poin ini: menerima otoritasnya, menerima kebenarannya, dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Ya, mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu, tentang menerima otoritas firman Allah. Bapak Ibu, tadi saya katakan di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini,
dunia yang relatif, apakah ada pegangan yang absolut untuk kita jadikan pegangan atau landasan untuk hidup kita? Saudara, tidak ada landasan yang absolut di dunia ini. Satu-satunya landasan yang absolut adalah firman. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, Bapak Ibu ya, misalnya kita bicara hukum. Indonesia ini kan negara hukum. Apakah hukum itu bisa menjadi landasan absolut yang mengatur hidup orang banyak, yang di bawahnya orang bisa berlindung, orang bisa andalkan, orang bisa pegang? Wah, teorinya bisa, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya ternyata enggak, ya kan? Ternyata enggak. Artinya hukum itu bisa diputar balik, hukum bisa dibeli, ya. Makanya itu ada plesetan-plesetan yang mungkin Bapak Ibu pernah atau sering dengar ya, KUHP gitu. Kasih uang habis perkara gitu ya. Jadi mestinya hukum itu bisa diandalkan, jadikan pegangan, tetapi di dunia ini ternyata hukum nggak bisa diandalkan. Dia nggak bisa menjadi dasar yang absolut untuk kita. Teorinya bisa, tapi kenyataannya tidak. Lah, lantas apa lagi dong yang bisa dijadikan landasan absolut, yang bisa dijadikan dasar, dasar berpijak, pegangan yang kuat? Nah, satu-satunya adalah firman Allah. Ini dalam konteks tema kita di dalam PA. Bapak Ibu, Alkitab atau firman Allah bukan yang lain. Ini ditegaskan ya, bukan yang lain. Harus menjadi standar yang berotoritas bagi kehidupan. Harus itu. Dia harus menjadi seperti kompas yang diandalkan untuk penunjuk arah. Coba Bapak Ibu ingat kembali kompas itu kan digunakan misalnya oleh para pelaut. Ya. Kalau Bapak Ibu sedang mengarungi samudera, kan nggak ketahuan utara, selatan, barat, timur itu di mana. Semuanya sama. Di depan, di belakang, kiri, kanan itu air. Bingung. Arahnya kemana dong? Kemana kita harus mengarahkan kapal kita ini berlayar? Saudara, para nelayan atau para pelaut itu biasanya menggunakan kompas. Jadi di tengah-tengah kondisi yang arahnya tidak jelas, bahkan arahnya itu tidak bisa dipastikan, kompas itu adalah alat yang menunjukkan arah yang benar. Harus ke situ. Jadi kalau saudara mau ke arah utara, ya arahnya ke situ, ikuti jarum kompas itu. Nah, saudara, firman Tuhan harus kita terima sebagai standar yang absolut bagi hidup kita. Dia harus menjadi kompas, seperti kompas dalam samudera kehidupan kita. Dia harus menjadi nasihat yang didengarkan untuk membuat keputusan dalam hidup. Ya. Saudara, kalau ngomong nasihat, banyak banget loh orang memberi nasihat. Bahkan filsafat-filsafat memberi kepada kita nasihat. Tradisi-tradisi memberi kepada Bapak Ibu nasihat. Budaya memberi kepada kita nasihat. Lalu yang mana yang mau didengarkan? Kalau semuanya memberi nasihat, ya, mana yang mau didengar, saudara? Kalau kalau semuanya itu memberi nasihat, saudara, di sini dikatakan nasihat yang harusnya didengarkan satu, bukan yang lain, firman Tuhan. Jadi misalnya kalau saudara sedang mencari ya di tengah-tengah dunia yang membingungkan ini, misalnya kalau kita bahas mengenai isu aborsi, misalnya, ya kan? Ini isu etika ya. Boleh nggak kalau dokter mengatakan bahwa bayi yang dikandung seorang ibu ini ternyata eh, cacat, tidak sempurna, bolehkah bayi itu diaborsi? Nah, kalau dengarkan dokter, kalau dengarkan orang lain, kalau dengarkan petunjuk teman, kalau dengarkan petunjuk budaya, apa yang banyak orang lakukan,
maka kita akan jadi bingung. Yang mana yang harus saya turuti? Satu-satunya kita kembali kepada firman. Nah, pada waktu saudara kembali kepada firman, artinya saudara menjadikan firman sebagai satu-satunya standar yang berotoritas. Pegangan yang absolut yang saudara andalkan. Ya. Dia juga harus menjadi patokan dalam menilai segala sesuatu. Jadi patokan untuk menilai itu banyak Bapak Ibu ya. Ada perasaan, ya kan? Ada perasaan, ada juga eh, tadi ya budaya. Jadi menurut orang banyak hal itu baik gitu. Tapi itu kata orang banyak. Kalau mau mendengarkan penilaian, wah bisa 1001 macam yang memberikan pendapat. Maka ketika kita menjadikan Alkitab sebagai otoritas satu-satunya, kita menjadikannya sebagai patokan untuk menilai. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bicara ini? Saudara tidak mungkin akan bertumbuh sebelum saudara punya sikap yang satu ini, yaitu menerima dan menjadikan Alkitab itu sebagai satu-satunya pegangan yang absolut, yang berotoritas dalam hidup saudara. Ya. Kalau saudara tidak menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai landasan yang berotoritas, saudara hanya akan menjadikan salah satu yang bisa didengar. Ya kan? Salah satu pendapat yang saudara bisa dengar, tapi ada pendapat yang lain, pendapat orang pinter, pendapat orang bijak, pendapatnya temen gitu ya, dan satu lagi pendapatnya firman Tuhan. Kalau itu hanya salah satu, saudara tidak mungkin firman dapat bekerja dalam hidup saudara untuk memproses yang namanya pertumbuhan. Maka the first step untuk pertumbuhan itu terjadi dalam hidup saudara, saudara betul-betul harus bisa menerima firman Tuhan, menjadikannya pegangan, satu-satunya pegangan atau landasan yang saudara dengarkan, yang saudara percayai, ya, yang saudara ikuti, gitu. Dan bukan yang lain yang saudara ikuti. Saudara, otoritas yang tidak dapat diandalkan memunculkan banyak masalah buat kita. Nah, ini kan minggu lalu saya sudah bahas ya, cepat saja ya. Minggu lalu saya membahas keempat ini kan, budaya. Kalau ngomong culture itu semua orang atau banyak orang melakukannya. Jadi bingung nih. Misalnya pertanyaan begini, bolehkah remaja atau pemuda Kristen berhubungan suami istri sebelum pernikahan? Toh nanti menikah juga melakukannya gitu ya. Kalau tanya kepada budaya, artinya kita akan tanya gini, banyak nggak sih orang yang melakukan itu gitu ya? Dan kalau kita tanyanya kepada orang-orang dari budaya Western, budaya Barat, pasti jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena banyak orang yang melakukannya gitu. Jadi budaya itu tentang banyak orang yang sudah melakukan. Tapi kalau saudara tanya kepada orang-orang yang di timur, termasuk mungkin di Indonesia, mungkin jawabannya agak berbeda. Jawabannya mungkin adalah tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh bukan berarti tidak dilakukan, saudara-saudara. Walaupun kita di timur ini mengatakan tidak boleh, ternyata toh tetap dilakukan juga. Jadi membingungkan kan kalau menjadikan budaya itu sebagai standar. Yang kedua, tradisi. Tradisi itu bicara adalah sesuatu yang dari dulu kita lakukan. Dari dulu orang melakukannya turun-temurun. Wah, ini juga cilaka, Bapak Ibu. Karena dari dulu dilakukan belum tentu benar. Dari dulu dilakukan belum tentu tepat. Ya kan? Belum tentu tepat. Ya, misalnya ada orang orang kuno nih. Nah, dulu saya sempat tuh ketika kakek nenek saya masih hidup gitu, eh, orang kuno itu bilang begini, nanti kalau udah mendung, ini kan Jakarta lagi hujan terus ya saudara ya, ini kalau mendung eh, pasang bawang katanya gitu, tancapkan bawang merah di atas genteng gitu.
nanti nggak jadi hujan gitu. Dan itu banyak orang mungkin melakukannya turun-temurun dari dulu. Tapi apa yang dari dulu dilakukan kan belum tentu benar. Jadi apakah kita bisa menjadikan tradisi sebagai pegangan? Nggak bisa. Yang ketiga adalah nalar. Dan nalar ini juga sifatnya spekulatif. Karena nalar kita sangat terbatas. Kita tidak bisa tahu semua hal. Maka nalar itu selalu bicara tentang sepertinya masuk akal. Sepertinya make sense. Sepertinya bagus. Sepertinya benar. Tapi saudara-saudara, nalar kita itu nggak bisa dijadikan standar. Ya, karena kalau masih pakai kata sepertinya artinya tidak ada kepastian. Ini masih perkiraan. Dan yang keempat adalah emosi. Ini feelings ya, perasaan. Rasanya, wah ini lebih lebih bahaya lagi kalau dijadikan standar ya kan? Apalagi kalau pakai rasanya. Waduh, rasanya itu sangat tergantung mood. Hari ini waktu moodnya bagus, rasanya bener gitu ya. Kalau moodnya lagi nggak bagus, rasanya ini salah gitu. Jadi bingung lah. Jadi tidak bisa diandalkan. Nah, Bapak Ibu, hal pertama ya yang kita bicara tentang how. Gimana supaya kita bisa bertumbuh melalui pekerjaan firman? Hal pertama, porsi Bapak Ibu dan porsi saya yang harus kita lakukan adalah jadikan, terima, pegang, percayai Alkitab atau firman Tuhan sebagai satu-satunya standar kebenaran dalam hidup kita yang bisa kita andalkan. Jadi, eh, ini poin I kecil ya. Selalu tanyakan, ya saudara lagi ada di dalam peristiwa apa, saudara lagi ada di dalam kebingungan apa, saudara sedang punya pertanyaan apa, gitu ya. Selalu tanyakan, what does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? Ketika saudara percayai apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang tradisi katakan. Ya. Ketika saudara jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pegangan yang berotoritas, bukan yang lain, maka pada saat itulah firman Tuhan itu sangat leluasa akan bekerja di dalam diri saudara untuk proses pertumbuhan itu. Ya. Yang kedua, buatlah komitmen. Komitmen apa? Bahwa Anda akan mempercayai firman dan melakukannya. Entah itu masuk akal atau tidak. Entah Anda ingin melakukannya atau tidak. Pokoknya pertumbuhan akan terjadi manakala saudara buka hati saudara untuk firman, saudara pegang itu kuat-kuat. Sekalipun saudara nggak ngerti kenapa saya harus melakukan seperti yang firman katakan. Ya. Bapak Ibu ingat nggak kisahnya Abraham disuruh mempersembahkan Ishak? Saudara itu yang dimaksud dari poin 2. Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu. Ya, padahal minta anak satu aja tuh udah lama sekali dapatnya Bapak Ibu. Sekalinya hamil, melahirkan, Tuhan bilang, persembahkanlah sebagai korban di atas mezbah. Saudara, firman Tuhan kepada Abraham itu tidak dapat dipahami oleh Abraham. Secara manusia itu tidak masuk akal. Secara manusia, Abraham tentu tidak mau melakukan. Manusiawi ya, tidak mau. Mana ada sih bapak yang mau membakar anaknya sendiri? Pasti nggak mau. Tetapi saudara-saudara, poin kedua ini mau mengatakan gini, ketika saudara menjadikan Alkitab atau firman Tuhan itu sebagai landasan yang berotoritas, maka saudara akan pegang, saudara akan manut, saudara akan nurut, saudara akan patuh mengikutinya, mendengarkannya, apapun yang dikatakannya, walaupun kayaknya nggak masuk akal nih Tuhan, gitu. Tapi percaya Bapak Ibu, itu adalah step pertama
firman punya tempat di dalam tanah, yaitu hati kita. Selama tempat itu tidak disediakan, jangan ngomong pertumbuhan. Jangan bahas tentang spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Jangan. Hanya ketika kita membuka hati kita dan menyediakan tempat untuk firman dan menjadikannya satu-satunya yang kita andalkan, yang kita dengarkan, yang kita percayai, maka disitulah tempat itu menjadi langkah pertama untuk proses pertumbuhan. Ya, kiranya bisa jelas ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengikuti. Nah, yang kedua, setelah firman itu kita keep, kita pegang kuat-kuat, maka hal yang kedua yang harus terjadi adalah kita harus menerima kebenaran dari firman itu. Nah, tidak cukup hanya percaya Alkitab. Ya, saya tulis di sini. Anda harus mengisi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa mengubah saudara dan saya dengan kebenaran itu. Ini sama kayak bensin, Bapak Ibu. Saudara percaya bensin itu adalah bahan bakar yang menggerakkan kendaraan? Kalau saudara percaya, itu baru 50%. Ketika saudara tidak mengisi mobil saudara dengan bensin, maka mobil saudara nggak mungkin jalan. Jadi percaya saja belum cukup. Jadi poin nomor satu itu kan tadi mempercayai otoritas firman Allah. Mempercayai sebagai satu-satunya yang aku akan dengarkan. Satu-satunya yang aku akan percayai, yang aku akan turuti. Percaya saja itu baru 50%. 50%-nya lagi adalah Anda harus mengisi. Jadi membiarkan firman itu masuk. Firman itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Yang dengannya, nanti saya ada bahasan khusus ya, karena di perikop kita menyinggung di Tuhan Yesus juga bicara tentang Roh Kudus bisa menggunakan firman yang masuk itu untuk mengerjakan proses pertumbuhan di dalam diri kita. Nah, untuk bicara tentang mengisi itu, kita akan melihatnya dalam lima bentuk ya. Menerimanya, membacanya, menelitinya, menghafalkannya, dan merenungkannya. Ya, mari kita coba melihat tentang menerima. Saudara, hal pertama di dalam supaya firman itu bisa masuk ya, untuk mengisi kan harus masuk gitu ya. Maka yang pertama yang bisa tidak ada adalah sikap reseptif, sikap terbuka gitu, sikap yang menerima. Nah, sikap reseptif firman Allah ini terjadi ketika Anda mendengarkan dan menyambutnya dengan sikap yang terbuka. Jadi, saudara betul-betul rindu, saudara betul-betul haus, saudara betul-betul ingin firman itu masuk, dan saudara membuka hati saudara untuk firman. Itu yang disebut sikap reseptif. Nah, di dalam Alkitab, sikap reseptif itu diceritakan di dalam perumpamaan tentang penabur. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita tentang perumpamaan tentang penabur, ada seorang penabur menaburkan benih kan? Nah, yang satu jatuh di tanah A, satu tanah B, satu di tanah C, lalu ada yang di tanah yang keempat itu, gitu ya. Nah, sikap reseptif dalam perumpamaan itu akan menentukan apakah firman itu bisa masuk nggak, gitu. Dia bisa berakar, bisa menghasilkan buah nggak pada saatnya itu. Jadi kuncinya itu adalah langkah step pertama untuk bisa masuk adalah pintu hati saudara, saudara buka nggak, gitu. Nah, ada tiga sikap di dalam perumpamaan tentang penabur. Sikap yang tidak reseptif ya, karena di situ diceritakan benih itu ada yang jatuh di tanah yang keras. Jadi saudara bayangkan ya, ada benih
jatuh di tanah yang keras, udah kering keras, nggak bisa masuk itu benih. Itu eh, pikiran jatuh kepada orang-orang yang pikirannya tertutup, yang memang ditutup. Dia mengeraskan hatinya untuk tidak mau mendengarkan. Ya, makanya firman Tuhan nggak bisa masuk karena pintunya ditutup. Yang kedua adalah pikiran yang dangkal. Nah, yang kali ini kelihatannya masuk, kelihatannya masuk, ya, masuk, tapi ternyata masuk di tanah yang berbatu. Artinya firman itu tidak bisa berakar gitu, karena tidak masuk dengan benar. Itu masuk dalam pikiran yang dangkal. Yang ketiga, itu masuk di tanah tapi yang penuh dengan semak duri. Ya, itu semak duri, akar-akarnya itu menusuk dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, sehingga si benih itu terhimpit, dia nggak bisa bertumbuh. Gitu. Itu terjadi pada orang-orang yang disebut ini ya, pikiran yang kacau, pikiran yang eh, apa? Mungkin masih punya prioritas-prioritas lain selain daripada firman. Waktu mau dengar firman, dia mikirin A. Waktu dengar firman, dia ingat A. Waktu lagi dengar firman, merenungkan firman, dia fokus mikirin si A atau si B, si C. Itu pikirannya kacau gitu ya. Sehingga firman itu tidak bisa masuk. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang mau dikatakan dari perumpamaan tentang penabur? Tuhan Yesus mau berkata gini, perhatikan caramu mendengar. Artinya apa? Apakah saudara ketika berhadapan dengan firman, hati saudara itu terbuka enggak? Pintunya itu terbuka enggak? Nah, ini poin dua, ini penting ya. Anda sering merasa tidak mendapat apa-apa dari suatu khotbah atau seorang pengkhotbah. Saudara punya pengkhotbah favorit? Ya. Kalau bukan pengkhotbah favorit saudara, saudara pasti mungkin apa menggerutu habis pulang ibadah sambil berkata, khotbah apaan sih tadi itu ya, saya kok nggak dapat apa-apa gitu. Saudara sebetulnya bukan nggak dapat apa-apa, tetapi tentang cara kita mendengar. Karena sebetulnya, coba ya perhatikan di kalimat berikutnya, uji sikap Anda khususnya kesombongan. Saudara mungkin hanya merasa akan mendapat apa-apa dari pendeta A saja. Padahal Tuhan bisa memakai pendeta B, pendeta C dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bapak Ibu, ya. Allah dikatakan di poin ketiga ini bisa berbicara bahkan melalui pengajar yang paling membosankan. Kalau saja Anda bersikap rendah hati dan resep. Jadi saudara mau bertumbuh? Saudara kita bahas bagaimana pekerjaan firman untuk ma- uh, membuat kita mengalami proses bertumbuh. Dia harus masuk. Tapi bagaimana bisa masuk kalau cara kita mendengar itu tidak terbuka, ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, coba ya, kalau kita sekarang PA tentang bertumbuh, tidak mungkin tidak pakai firman, ya kan? Maka saudara harus ingat yang satu ini. Supaya firman itu masuk dan menolong kita untuk bertumbuh, maka cara kita mendengar itu harus benar. Kita harus terbuka. Bahkan dari seorang pengkhotbah yang sederhana, bahkan ya Bapak Ibu ekstrim nih, ekstrim. Dari mahasiswa praktek saja yang belum jadi hamba Tuhan penuh waktu, kalau saja kita mau terbuka, kita bisa kok dapat berkat, Bapak Ibu. Ya, kami di kampus eh, kan sering mendengarkan khotbah mahasiswa, ya Bapak Ibu. Khotbah mahasiswa memang dalam rangka menolong mereka untuk lebih siap.
Tapi sebetulnya kami tidak ingin selalu para dosen itu menempatkan diri pada tempat sebagai dosen yang memberikan respons. Tapi kami ingin menempatkan diri seperti jemaat gitu. Jadi kami juga ingin mendapat sesuatu dari khotbah dia gitu. Ya, memang dia masih harus dituntun, tapi bukan berarti tidak ada pesan dari firman Tuhan. Pasti ada, kecuali kalau kita tidak reseptif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menerima, untuk bisa masuk, selain pintunya mesti dibuka, yang kedua tidak bisa ditawar. Saudara dan saya harus baca. Atau seperti pertanyaan, mohon maaf ibu saya lupa namanya, minggu lalu ada seorang ibu bertanya, boleh nggak mendengar yang versi audio gitu? Boleh saja. Kalau matanya sudah nggak gitu jelas gitu ya, mendengarkan versi audio. Yang penting apa? Masuk, mau itu lewat telinga, mau itu lewat ditangkap oleh indera penglihatan kita, tapi kan pada akhirnya masuk dalam pikiran atau dalam hati kita. Nah, ironisnya Bapak Ibu, banyak orang lebih setia baca koran harian daripada baca Alkitab. Kayaknya kalau nggak baca Kompas satu hari, udah ketinggalan berita. Atau kalau tidak lihat Instagram satu hari aja, kayaknya nggak ngelihat perkembangan apa yang sedang terjadi nih, budaya, tren apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita khawatir sekali kalau nggak baca atau nggak melihat media sosial. Tapi kita tidak khawatir ketika kita tidak baca firman. Maka tidak heran karena firman itu minggu lalu kita baca apa bahas itu adalah makanan, ya tentu saja mereka tidak bertumbuh karena nggak makan, nggak masuk makanannya. Ya, nah banyak orang menyatakan percaya Alkitab. Kalau saya tanya Bapak Ibu percaya Alkitab nggak? Pasti jawabannya percaya kan? Dari awal sampai akhir, dari kejadian sampai wahyu, iya Pak, saya percaya Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Tapi yang ngomong begitu, kok ia bisa-bisanya dia bilang, aku percaya firman Tuhan. Tapi belum pernah baca dari awal sampai akhir. Lalu kalau saya dengar jawaban kayak begitu, saya akan tanya lagi, lalu Bapak percaya apa? Itu percaya kucing dalam karung namanya, ya kan? Saudara percaya sesuatu yang belum pernah saudara baca dengan lengkap. Tapi saudara ngomong, saudara percaya itu adalah firman Allah. Kok berani sekali kita begitu ya? Pede banget gitu loh. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Kejadian sampai Wahyu. Udah baca, Pak? Belum. Ya. Saudara, membaca Alkitab setiap hari membuat Bapak, Ibu, dan saya selalu berada dalam jangkauan radar ya, suara Tuhan. Bapak, Ibu, saya yakin kita semua tahu benda ini ya. Saya pegang nih di tangan saya ini Bapak Ibu. Handphone ya. Handphone ini kan butuh sinyal Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah-daerah yang terpencil, signalnya susah. Artinya saudara nggak dapat signal. Kalau nggak dapat signal, saudara nggak bisa berbicara, nggak bisa berkomunikasi. Saudara nggak bisa eh, tahu apa, dengar apa, lihat apa, dapat berita apa, karena signalnya tidak ada. Saudara membaca Alkitab itu sama seperti tiap hari saudara selalu menaruh diri saudara di dalam jangkauan radar. Radarnya suaranya Tuhan. Ya. Dan menyedihkannya adalah tidak banyak orang mau berada di jangkauan radar suara Allah itu. Akibatnya apa? Ya sering disconnect, ya, sering tidak nyambung. Gitu. Nah, yang ketiga, bukan hanya dibaca, percuma kalau cuma dibaca, tapi harus diteliti dan dipelajari supaya kita paham. Nah, ini yang minggu lalu di Jawa dibahas nih ya. Diteliti dan dipelajari. Waduh, Pak.
Saya kan tidak belajar teologi, bagaimana saya mempelajarinya gitu. Saudara, coba eh, baca di poin pertama dulu ini ya. Perbedaan membaca ya, poin dua tadi ya, membaca dengan yang bagian ketiga nih, meneliti dan mempelajari itu meliputi kedua kegiatan tambahan. Jadi meneliti dan mempelajari artinya baca plus apa? Yang pertama, habis saudara baca, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Mestinya Bapak Ibu sudah piawai sekali untuk melakukan ini, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah peserta kelas PA, saya yakin kita sudah terbiasa, gitu ya. Misalnya, teks ini bicara tentang siapa? Teks ini bicara tentang apa? Kapan teks ini tuh terjadinya tuh peristiwanya kapan? Di mana itu terjadi? Kenapa kok begitu? Bagaimana? Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita lebih clear ya. Kenapa teks itu? Jadi kalau Bapak Ibu ingat metode saya membimbing Bapak Ibu di dalam kelas PA di pertemuan pertama minggu lalu, saya mulainya dengan ini. Bapak Ibu, teks kita ini merupakan narasi perpisahan. Tuhan Yesus mau naik ke surga dan lain-lain. Dia berpisah. Sebentar lagi dia akan tinggalkan murid-muridnya. Jadi siapa di situ? Oh Yesus bersama murid-murid. Ini teks tentang apa? Oh ini teks tentang perpisahan. Kapan itu terjadi? Sebelum Yesus di atas naik ke atas salib, dan kemudian dia akan naik ke surga, ya. Di mana itu terjadi? Kenapa kok Yesus ngomong begitu gitu ya? Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks, Bapak Ibu nggak cuma sekadar baca, tapi Bapak Ibu sedang meneliti dan mempelajari teks itu. Nah, yang kedua yang juga ditanyakan atau kegiatan tambahan yang kedua adalah membaca, mengajukan pertanyaan tentang teks, lalu kemudian menuliskan berbagai pengertian Anda. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu prinsip pemahaman Alkitab atau prinsip hermeneutik yang sangat sederhana untuk kita jemaat, ya, anggota jemaat yang mungkin tidak belajar teologi. Coba Bapak Ibu tulis di kertas jawaban dari pertanyaan pertama ini. Teks itu ngomong tentang apa? What does it say? Jadi kalau misalnya kita pakai tadi itu ya, atau kita pakai contoh lain ya, Bapak Ibu ya, Yesus eh, menumpang di rumah Sakius si pemungut cukai. Bapak Ibu masih ingat? Ingat ya cerita itu ya. Jadi kalau ditanya, what does it say? Perikop ini ngomong apa? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Oh, suatu kali Yesus masuk ke kota Yeriko. Di situ ada seorang pemungut cukai namanya Sakius, tapi dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Dia berlomba-lomba dengan orang banyak, tetapi karena dia tetap tidak bisa melihat Yesus, akhirnya dia naik ke atas pohon, gitu kan? Lalu ketika Yesus lewat di bawah pohon itu, Yesus. Jadi saudara bisa cerita, what does it say? Makin lengkap saudara cerita, makin bagus. Makin lengkap di pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, untuk membuat saudara bisa menjawab pertanyaan nomor satu ini, what does it say? Maka makin bagus, makin lengkap, makin jelas. Oke? Nah, habis udah saudara clear, jadi perikop itu bicara tentang Sakius. Oh, Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yeriko, lalu ketemu Sakius, begini, 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 gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, what does it mean? Apa artinya?
Ada yang mencoba menjawab, Bapak Ibu? Boleh dibuka, di unmute ininya, apa, speakernya. Kira-kira kisah mengenai Sakius, what does it mean? Apa artinya, Bapak? Ada yang mau coba? Silakan, silakan. Lumayan banyak nih, ada 52 orang nih selain saya. Bapak Ibu ada yang mau coba jawab? 52 orang yang lain nih, satu orang aja. Kira-kira kalau saudara udah baca teks mengenai Sakius, dijumpai oleh Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya, apa artinya teks itu? What does it mean? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Ayo Bapak Ibu. Nah, ini Ibu Kusuma Vivi nih ya. Boleh Bu? Ya, Ibu karena Ibu pas saya ngelihat Ibu udah unmute, saya persilakan Bu. Ya, Kira-kira artinya apa Bu? artinya Tuhan menerima orang berdosa. Tuhan menerima orang berdosa. Bahkan orang Yes. yang dijauhi oleh banyak orang tidak dijauhi oleh Tuhan Ya, Yesus. Gitu ya Bu ya? betul, betul. Artinya, oke. Kalau itu artinya, lalu Bapak Ibu bisa masuk kepada pertanyaan ketiga. What does it mean to me? Oh, kalau Sakius saja orang berdosa Ya, tidak dijauhi Tuhan Yesus, maka saya pun orang berdosa pasti akan yes. diterima oleh. Nah, gitu. Jadi Yes. Ya, ini adalah yang disebut sebagai meneliti dan mempelajari, Bapak Ibu. Jadi nggak cuma sekedar baca. Jadi ini masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu, ya, pintunya udah dibuka, saudara baca, lalu saudara teliti, saudara ngerti apa artinya, bahkan apa artinya untuk saudara. Itulah yang membuat pemahaman Alkitab nggak bosen gitu. Pemahaman Alkitab nggak boleh berhenti sampai nomor 2. What does it mean? Tapi harus berhenti pada nomor 3. What does it mean to me? Artinya buat saya itu apa? Nah, yang berikut menghafalkan. Jadi kalau udah masuk, udah dimengerti, apa yang harus dilakukan lagi? Menghafal. Pak, ini pasti Bapak Ibu udah bereaksi nih ya. Saya umurnya udah di atas gocap. Gimana menghafal? Susah. Bapak Ibu enggak. Coba nih baca kalimat ini ya. Anda sebenarnya menghafal jutaan gagasan, kebenaran, fakta, dan angka. Boleh saya minta tolong satu orang untuk buka kameranya dan buka kameranya deh, boleh lalu raise hand gitu, boleh satu orang aja. Silakan Bapak Ibu jangan menunggu supaya waktunya tidak habis. Ada satu orang? Ya, ada Pak Ya, Irwan, siapa Pak Bu? Pak Johan Yen. Silakan Pak kok. ya Johan. Ya, oke. Pak Irwan. Pak Johan, saya tanya Bapak, Bapak tanggal lahirnya berapa Pak? Tanggal berapa? 10 Januari. 10 Januari ya Pak. Bapak hafal nomor HP Bapak? Hafal. Hafal ya Pak. Iya. Boleh yang disebut Pak? 0812 885 9100. Ih, Bapak umur berapa Pak? 53. Lima Wah, tiga kok gimana? masih bisa ngafal begitu banyak angka? Itu angka sendiri, Pak. Ah, Bapak jawab itu ya. Bapak jawab. Artinya bukan nggak bisa menghafal. Bukan nggak bisa mengingat. Kita mengingat apa yang penting bagi kita. Nomor HP, nomor KTP, nomor rekening bank. Kita hafal. Oh, kalau itu saya nggak hafal, Pak. Oh, nggak hafal ya? Tapi ada orang yang hafal, Pak. Setidaknya nomor HP dan ulang tahun istri nggak boleh nggak hafal ya, Pak. Cilaka itu, Pak. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya adalah kita akan ingat semua yang kita anggap penting.
Pasti itu. Nah, kalau firman Allah itu penting, maka pasti kita akan menyediakan waktu untuk mengingatnya, menghafalnya. Nah, kenapa harus dihafal? Gunanya adalah membantu kita dalam satu, melawan pencobaan. Bapak Ibu, pencobaan kan datang kan nggak ngomong-ngomong. Datang bisa kapan saja. Maka seketika firman itu ada di dalam pikiran atau hati kita, ketika kita hafal, kita ingat itu, maka senjata pertama untuk melawan pencobaan adalah firman. Firman, pedang roh itu. Ya. Ketika saudara harus membuat keputusan bijak, seperti Salomo misalnya, dalam em, mengusut perkara dua ibu yang berebut bayi itu ya, kalau udah membuat keputusan yang betul-betul sangat dilematis, ketika saudara ingat firman, maka firman akan menolong saudara untuk yang ini, bukan yang itu. Ya. Ketika saudara tegang, ketika saudara tidak pede, ketika saudara butuh nasihat, bahkan ketika saudara sedang bicara sama orang, jangan ngomongnya gini, ada satu ayat tuh di dalam Alkitab tuh ya, tapi saya lupa tuh ayatnya ya. Tapi ada tuh di dalam Alkitab tuh ayatnya ngomongnya kira-kira begini gitu kan. Beda sekali kalau saudara menghafal firman itu ketika saudara ngomong kepada orang, sangat meyakinkan karena saudara tahu firman itu. Saudara ingat firman itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, apa yang sudah ada di dalam, tadi kita ingat ya, pintunya dibuka, reseptif, baca, dipelajari, diteliti, dipahami, lalu disimpan, disimpan, dihafal, itu penting. Maaf, bentar ya Bapak Ibu ya. Kok begini, sebentar ya Pak. Saya ulang share kembali ya. Ya, kita sampai di sini tadi ya. Menghafalkan itu adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Kuncinya adalah nggak ada syarat tertentu, hanya mengulang menghafal, mengulang menghafal, mengulang menghafal. Ya. Nah, yang berikut adalah merenungkan. Nah, ini baru ya. Jadi buka hati, baca, teliti, pelajari, simpan, lalu renungkan. Ini kan yang sering kali saudara dan saya lakukan ya. Kita seringnya loncat ke sini langsung merenungkan. Apa arti merenungkan? Merenungkan atau meditasi itu adalah cara berpikir terfokus. Meditasi itu, meditate on artinya to think over and over again gitu ya. Memikirkannya lagi dan lagi, terus dan terus, itu artinya merenungkan. Nah, jika Anda tahu cara untuk khawatir, Anda pasti tahu cara untuk merenung. Kenapa? Karena khawatir itu adalah kita terus memikirkan apa yang kita khawatirkan, kan? Sama sebetulnya ya. Meditasi artinya memikirkan hal itu terus-menerus lagi dan lagi gitu. Nah, saudara-saudara, sungguh merenungkan kebenaran Allah merupakan kunci bagi hidup yang akhirnya bertumbuh semakin dewasa. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita tadi sudah bahas dua poin, ya. Jadi bagaimana firman itu bekerja? Satu, kita harus terima sebagai pegangan atau landasan yang berotoritas.
Lalu kita masukkan dengan cara apa? Buka hati kita baca, kita pelajari, kita simpan, kita renungkan. Nah, yang bagian paling akhir, kalau ngomong pertumbuhan, firman yang sudah ada di dalam diri kita itu harus diterapkan. Saudara, pada akhirnya kita harus menjadi pelaku. Pelaku. Ini adalah bagian yang sulit. Iblis tidak peduli Anda rajin menghadiri kelas PA selama Anda tidak melakukan apapun dengan apa yang Anda pelajari. Jadi, saudara, kalau PA ini dilakukan tiap minggu 52 kali dalam setahun, sebetulnya iblis tidak keberatan kalau saudara ikut. Sepanjang apa? Yang kita pelajari tidak dilakukan. Karena kuncinya adalah melakukan. Saudara ingat nggak, sebelum ke poin yang ketiga ya, saudara ingat nggak apa isinya dari amanat agung? Dan saya minggu lalu membahas pertanyaan Cuan Tau Pausan ini ya, yang disampaikan itu ya. Amanat agung itu bicara tentang ajarlah mereka melakukan. Jadi intinya adalah tentang doing. Doing. Nggak hanya berhenti sampai kepada reading. Nggak hanya berhenti kepada memorizing, gitu, mengingat, menghafal. Tapi doing itu adalah goal yang paling akhir. Saudara, kadang kita begitu sibuk pergi ke kelas PA atau seminar, tapi tidak punya waktu untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Dan ini fatal. Nah, saya pengen sekali Bapak Ibu PA kita 2 hari ini eh, kita coba terapkan, ya, terapkan bagaimana firman itu menolong Bapak Ibu untuk bertumbuh. Nah, kalau kita bicara menerapkan firman, itu adalah hal yang sulit dan bahkan menyakitkan. Kenapa Bapak Ibu sulit? Karena ketika kita mencoba melakukan firman, itu akan menyingkapkan berbagai motif. Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan firman itu sebetulnya yang salah itu jadi kelihatan. Kita yang dulu itu jadi kelihatan. Karena firman itu menegur dosa kita. Bahkan kita harus berubah. Nah ini ya, kadang orang tuh nggak pengen berubah gitu. Orang merasa berubah itu nggak enak. Berubah itu sangat menyakitkan. Karena kecenderungan manusia adalah menentang perubahan atau mempertahankan status quo. Karena itu, untuk menerapkan firman, butuh kerja keras. Bapak Ibu, inilah sebabnya sangat penting untuk membicarakan penerapan firman kepada orang lain. Artinya kita harus bertumbuh dalam komunitas. Nah, saya pengen sekali kelas PA ini menjadi komunitas kita belajar, bukan hanya belajar mengerti firman, tapi belajar melakukan firman. Dan saudara boleh cerita, eh, tolong doain saya ya. Minggu ini saya mau melakukan ini kepada teman-teman PA gitu. Saudara bisa minta, tolong ingetin aku ya, kalau aku tidak melakukan ini, kamu tegur aku ya, karena aku pengen melakukan apa yang kita pelajari di kelas PA. Jadi kita bertumbuhnya itu selalu secara komunal, ya, bukan hanya bertumbuh secara personal. Oke, Bapak Ibu, eh, saya lewati yang ini ya, ini bicara tentang orang lain. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ini. Yang kedua, peranan Roh Kudus. Ya, ini karena waktu juga. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan tadi. Bapak Ibu masih ingat ada 3 nomor ya. Nomor 1 adalah menerima firman Tuhan sebagai landasan berotoritas. Yang kedua, kita apa, saudara-saudara? Memasukkannya, ya, tinggal di dalam firman itu. Dengan cara apa? Reseptif, membaca, mempelajari, menghafalkan, merenungkan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan firman. Itu bagian kita. Supaya dengan firman kita bertumbuh. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa. Ternyata ada penolong yang lain, kata Tuhan Yesus. Yang menolong kita bertumbuh dengan menggunakan firman yang sudah ada di dalam diri kita itu. Saudara,
Tahukah saudara, pada waktu kita mendengar firman, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk bersaksi. Jadi, eh, saudara bayangkan kalau saudara lagi dengar pendeta khotbah, Roh Kudus di dalam hati saudara nggak diem, gitu. Tapi Roh Kudus itu bersaksi atau meneguhkan perkataan Bapak, Ibu, pendeta atau penginjil yang saudara lagi dengarkan, gitu. Jadi ada kesaksian internal. Artinya dia bekerja dalam hati kita dan menolong kita untuk mengatasi kecenderungan hati kita yang pada dasarnya meragu-ragukan, pada dasarnya menolak, pada dasarnya mempertanyakan kebenaran Allah dan kebenaran firman-Nya. Jadi kadang-kadang kan kita suka dengar firman sambil skeptis ya, pertanyaan begini. Iya, Bapak kan pendeta, Bapak ngomong begitu. Tapi coba Bapak ada di tempat saya. Nggak bisa, Pak. Gitu. Kita merasa skeptis gitu. Firman itu seolah-olah nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi jangan lupa, at the same time, Roh Kudus di dalam diri kita itu juga seperti berbicara, berkhotbah di dalam hati kita untuk membuat kita yang peragu, kita yang suka skeptis itu diyakinkan bahwa apa yang kita dengar dari khotbahnya manusia itu benar. Itu yang disebut Roh Kudus memberi kesaksian internal. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu melakukan apa yang disebut iluminasi. Apa itu iluminasi? Bapak Ibu, singkat saja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu ingat alat yang namanya LCD projector. Kan di gereja kita ada ya, LCD projector. LCD projector itu macam-macam dan biasanya itu punya ukurannya 3.000 lumens, 5.000 lumens. Makin tinggi lumensnya itu 10.000 lumens misalnya. Makin tinggi berarti makin jelas, makin tajam. Lumens itu bicara tentang cahaya, Bapak. Bicara tentang sinar. Jadi apa artinya iluminasi? Ini iluminasi datang juga dari akar kata yang sama dengan lumens. Artinya pada waktu saudara lagi dengar khotbah, Roh Kudus itu seolah-olah membawa baterai, membawa lampu, dia menerangi pikiran kita sehingga Alkitab yang kita baca, khotbah yang kita dengar, PA yang kita ikuti jadi terang. Kita tuh bisa melihatnya dengan jelas sekali gitu. Kita itu tuh salah satu bentuk iluminasi itu orang kalau dengar khotbah bisa begini nih, saudara. Orang kalau dengar khotbah bisa, oh iya gitu ya. Saudara kalau kalau saya lagi khotbah dengar jemaat ngangguk-ngangguk, saya nggak, bukannya GR, waduh saya ngomong bagus nih. Bukan. Saya sadar bahwa Roh Kudus juga sedang bekerja di dalam hati jemaat sampai membuat apa yang sedang aku sampaikan itu menjadi clear, menjadi jelas, menjadi terang. Lumensnya itu tinggi sekali. Sehingga jemaat langsung ngangguk-ngangguk gitu. Oh itu maksudnya. Itu pekerjaan Roh Kudus terkait dengan firman. Yang ketiga, Roh Kudus juga menyadarkan dan meyakinkan akan tiga. Ini saya singkat aja bahas ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus, kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, menginsafkan dunia dari dosa, dari ketidakpercayaan kepada Yesus, akan menginsafkan dunia tentang kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan akan menginsafkan dunia tentang penghakiman bahwa dosa akan dihukum, tapi barang siapa percaya akan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu. Nah, saudara, tiga hal ini yang ketika firman diberitakan di mana saja, Roh Kudus itu bekerja dengan begitu giat
untuk membuat orang sadar dosanya, sadar bahwa Yesus adalah juru selamat, sadar bahwa kalau aku tidak bertobat, aku pasti binasa. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus, dan yang terakhir itu ada di perikop yang kita baca minggu lalu. Waktu kita baca firman atau belajar firman, Roh Kudus mengajar, mengingatkan, menolong untuk kita melakukan firman di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup PA kita 2 minggu. Jadi, malam ini khususnya kita melihat begini. How? Bagaimana firman itu bekerja untuk menghasilkan pertumbuhan? Satu, ada bagian kita. Dua, ada bagian Roh Kudus. Apa bagian kita? Bagian kita adalah satu, menerima firman itu dengan sebagai standar yang berotoritas. Dua, kita tinggal di dalam firman. Kita memasukkan firman itu dalam diri kita melalui 5 langkah tadi. Yang ketiga, kita melakukan firman. Itu bagian kita. Saudara, saya mutlak untuk melakukan itu kalau kita mau firman itu menghasilkan pertumbuhan. Tapi jangan lupa, ada Roh Kudus penolong yang lain yang juga bekerja bersama-sama dengan kita, bekerja di dalam diri kita. Waktu kita dengar firman, waktu kita baca firman, waktu kita belajar firman, ternyata dia itu meyakinkan kita, menyinari kita, menyadarkan kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk ayo terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Kristus ini. Baik, saya rasa cukup dulu dari saya. Semoga Bapak Ibu jelas dan bisa mengikuti eh, apa yang tadi sudah saya paparkan. Saya kembalikan kembali kepada contoh pausan. Terima kasih Pak Irwan untuk pemaparannya. Saya pribadi saya sangat diberkati dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara diberkati ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ada hal-hal yang membuat kita makin ngerti, makin jelas dan ya berharap ini bisa bersama-sama kita praktekkan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk membuat kita bisa makin mengerti lagi, mungkin ada hal-hal yang masih nyangkut gitu ya, yang Bapak Ibu Saudara mau tanyakan, silakan Bapak Ibu Saudara boleh bertanya. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk boleh bertanya secara langsung terlebih dahulu. Sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, silakan Pak Ong. Oke, selamat malam. Selamat Makasih malam, atas selamat malam kebenarannya. Pak Ong. Iya Pak. Saya mau tanya sedikit. Bagaimana kita mengimbangi kerohanian kita dengan kedagingan kita yang masih ada yang begitu kompleks sekali? Gimana kita mengimbanginya, Pak? Iya, yang pasti kalau kita kaitkan dengan topik kita pada malam ini tentang peranan firman, Pak, semakin jauh kita dari firman, semakin kita dikuasai oleh kedagingan. Itu pasti, Pak. Paulus di dalam surat kepada jemaat di Galatia, dia bicara tentang berjalan di dalam daging, itu lawannya adalah berjalan di dalam roh. Gitu ya. Barang siapa berjalan di dalam roh, dia tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Gitu. Nah, saya juga percaya, Pak, semakin orang tinggal di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, maka dia tidak akan mengikuti atau menuruti keinginan-keinginan daging. Tapi kalau pikirannya kosong, pikirannya itu tidak diisi dengan eh, firman Tuhan, yang ada pasti adalah keinginan-keinginan daging. Kira-kira begitu, Pak. Oh, Itu ya. Kan kita apakah? kan manusia lemah ya, Pak ya. Jadi Mm-mm. ya itulah yang sering terjadi gitu loh. Mm. Betul, Pak. Justru karena kita lemah, Bapak harus tetap berada di dalam jangkauan signalnya Tuhan. Ya, betul. Makin Bapak jauh dari signal,
makin lemah lah Bapak. Ya, ya, ya. Ya, digoda sedikit, dicolek sedikit, langsung jatuh Pak. Ya, ya. Gitu ya Pak. Oke, Oke, oke. Makasih, terima makasih kasih atas Pak. penjelasannya. Makasih, Santau Pausan. Sama-sama, Pak Ong. Oke, saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Ada? Oke, bila tidak ada, saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya. Pak Irwan, mohon boleh dikasih pencerahannya. Mengapa Tuhan Yesus itu memakai firman sebagai tanda atau bukti para murid itu mengasihi dia? Di sela-sela dia dia mau berpisah, kenapa Tuhan Yesus memakai firman sebagai tanda bukti mereka mengasihi dia? Kenapa enggak layanan atau mau dengerin atau jalan sama dia? Nah, itu yang pertama, ini satu paket, Pak. Yang kedua, ya ini karena ada satu paket bertanyanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu kan ada begini bunyi firman, Pak. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Eh, Berarti kalau tidak di dalam firman, kita nggak pernah bisa disebut sebagai murid gitu. Hmm, Itu dua. ya, saya bahas yang nomor 2 dulu ya Pak, Pak Ustadz ya, Oke, atau Bapak Ibu boleh. yang bertanya. Bapak Ibu, kalau kita bicara murid dalam konteks penjelasan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kita selalu bicara bukan hanya sekedar orang yang belajar. Murid atau matetes itu adalah orang yang mengikuti gurunya. Jadi bukan hanya belajar dari gurunya, tapi orang yang mengikuti gurunya. Gurunya lakukan apa, dia lakukan. Gurunya pergi kemana, dia pergi ke situ. Gurunya tidak melakukan apa, dia juga tidak ikut melakukan. Jadi artinya murid adalah seorang yang hidup, yang belajar hidup seperti gurunya. Itu murid. Nah, apa kaitannya dengan firman? Karena Tuhan Yesus sebagai guru menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Ya. Dan dia ingin supaya murid-muridnya itu hidup seperti dia. Hidup seperti dia bukan berarti menjadi Tuhan, dalam arti hidup seperti dia hidup, menyerap nilai-nilai Kristus, menyerap pikiran Kristus, memiliki prinsip seperti prinsip yang dimiliki oleh Kristus sebagai guru. Gitu. Nah, bagaimana mungkin seorang murid bisa menjadi seperti gurunya tanpa firman? Ya kan? Kalau dia hanya sekadar belajar, ya berarti kepalanya doang yang mirip gurunya. Tapi kan tadi kita belajar ya, kalau bicara firman kan sampai harus melakukan. Artinya, aku melakukan seperti yang guruku lakukan. Maka disitulah dia menjadi murid. Karena apa? Murid adalah seorang yang belajar hidup seperti gurunya. Jadi melakukan firman adalah melakukan sesuatu yang guru berikan kepadaku supaya aku pada akhirnya menjadi seperti dia. Sedikit demi sedikit ada banyak eh, apa hal-hal atau sifat-sifat buruk dalam diriku yang dikikis, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang ditambahkan terus di dalam diriku supaya pada akhirnya aku makin serupa dengan Kristus, Hmm. bukan serupa pada manusia lamaku gitu. Jadi kalau ditanya mutlak nggak seorang murid dalam kaitan dengan firman? Mutlak. Bukan hanya mutlak karena firman itu adalah materi belajar, bukan. Tapi mutlak karena firman itu adalah cara hidup seorang murid. Gitu. Seorang murid ketika mengikuti atau mentaati firman atau melakukan firman, dia hidup seperti gurunya hidup.
Kira-kira begitu contoh pausan. Jawaban saya yang kedua ya. Apakah ini mau dilanjutkan dulu atau sudah cukup jelaskah kira-kira? Ya, artinya bila firman tidak menjadi sebuah bacaan yang direnungkan, nggak akan pernah bisa orang seperti ini disebut sebagai murid atau Iya, hidup sebagai pasti, murid gitu. pasti, pasti. Sama kayak gini. Walaupun bedanya ada cukup besar ya. Misal gini, bisakah seorang siswa hidup tanpa materi pelajaran di sekolahnya gitu? Loh, padahal dia lagi sekolah gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Tapi kan siswa itu hanya sekedar belajar ya. Kalau murid, kalau pertanyaannya, bisakah seorang murid hidup tanpa firman? Tidak bisa. Bukan hanya karena firman itu adalah materi untuk dipelajari oleh seorang murid, tapi karena firman itu adalah pola hidup di mana seorang murid harus hidup seperti itu gitu. Maka dia tidak mungkin menjadi seorang matetes, menjadi seorang yang hidup seperti gurunya kalau dia tidak tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam dia gitu. Oke. Ya, Nah, tadi yang pertama itu mohon clue-nya Pak contoh kosan, boleh? mengapa Tuhan Yesus itu memakai firman sebagai tanda atau bukti para murid Cinta ya. mengasihi Dia? Apakah kalau kita melayani gitu ya, kita rajin beribadah, kita nggak berbuat jahat, nggak bisa disebut sebagai kita mencintai Tuhan. Hmm. Eh, Cinta yang paling besar itu kan dalam kaitan guru dengan murid gitu ya, dalam kaitan orang tua dengan anak. Eh, Memang ada begitu banyak ekspresi cinta. Mungkin pertanyaannya arahnya ke situ ya, contoh posan. Ya, Ekspresi cinta itu kan macam-macam. Kalau Bapak Ibu masih ingat bagaimana perkataan Yesus kepada Maria dan Marta yang di Betania, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marta itu kurang berharga. Menurut saya apa yang dilakukan Marta itu sangat berharga. Tetapi apa yang dilakukan Maria itu punya tempatnya, gitu. Karena dia mendengarkan, karena Yesus datang ke rumahnya dan dia available, gitu. Dia menyediakan dirinya untuk Tuhan Yesus. Dia bukan hanya hearing apa yang Yesus katakan, tapi listening, deeply listen, gitu. Mendengar dengan dalam. Dan itu adalah tanda apa? Tanda seorang tuan rumah menghormati tamunya, gitu. Ya kan? Loh, Pak, yang dilakukan Marta apa nggak menghormati? Iya, menghormati. Tetapi available, ya, ada untuk tamunya itu adalah satu ekspresi hormat yang sangat besar. Nah, menurut saya juga begini. Kalau ditanya, kenapa kok harus menuruti firman? Itu menjadi ukuran dari bukti cinta. Apa sih yang paling dibangga, yang didambakan oleh seorang guru? Seorang guru mendambakan adalah apa yang diajarnya itu dilakukan. Bapak Ibu, sungguh sejak saya mengajar, saya punya kerinduan yang sederhana. Kerinduan yang sederhana adalah yang diajar itu bisa dilakukan, bisa mengubah hidup orang yang belajar. Apakah itu berarti tuh murid-murid tidak bisa melakukan yang lain? Bisa. Misalnya, mereka melayani dengan giat, membawa persembahan. Bisa nggak? Bisa. Itu adalah bukti cinta nggak? Bukti cinta. Tapi mentaati firman itu punya tempat yang tidak bisa digantikan oleh barang, tidak bisa digantikan oleh apapun. Buat Tuhan Yesus, bukti seorang murid itu mencintai gurunya adalah apa yang diajarkan oleh sang guru itu dihidupi. Gitu. Itu adalah apa? Menurut saya the greatest expression gitu. Ekspresi yang paling besar gitu. Dia menghormati dan mencintai gurunya, yaitu aku
menghidupi apa yang guruku ajarkan. Kira-kira begitu contoh Pak Ustadz. Oke, thank you untuk penjelasannya Pak Irwan. Semoga yang bertanya juga bisa menerima dan memahami ya. Ini sebenarnya banyak Pak Mas pertanyaan, tapi aku coba ngerangkum ada beberapa yang Mirip ya. mirip. Saya coba satuin gitu ya. Mohon Bapak Ibu Saudara juga boleh bersabar ya. Nah, ini ada dua ada empat pertanyaan tapi bisa dibagi dua mirip gitu Pak. Ya, yang pertama ini ditanya begini. Eh, di dalam membaca firman Tuhan ada kalanya suatu ketika kita tidak menemukan rema. Jadi apa yang harus kita lakukan? Padahal sebelum baca sudah minta tuntunan Roh Kudus. Nah, ini mungkin mirip dengan pertanyaan yang satu lagi. Apakah dalam saat teduh setiap hari harus selalu dapat sesuatu? Hmm. Bisa nggak waktu kita baca, oh hari ini nggak dapat sesuatu? Bisa seperti itu nggak? Bisa boleh terjadi seperti itu nggak, Pak? Saya yakin Bapak atau Ibu yang bertanya ya, ketika kita mendengarkan, jangankan mendengarkan Tuhan, mendengarkan manusia aja tuh kita bisa dapat sesuatu kok. Dengarkan orang ngomong, kita dapat sesuatu pelajaran misalnya, kita dapat sesuatu teguran bisa, kita dapat sesuatu misalnya nasihat yang mungkin eh, nggak langsung tapi sebetulnya kena buat kita gitu. Apalagi Tuhan. Masa iya Tuhan bicara tidak punya tujuan dan tidak tidak punya apa-apa untuk disampaikan kepada kita? Kan? Apakah Bapak Ibu kalau ngobrol dengan orang, saudara tidak punya sesuatu apa-apa untuk disampaikan? Pasti kan ada kan? Oh, aku mau ngobrol dengan si ini. Kenapa? Karena saya mau ngomong tentang hal ini gitu. Itu aja manusia aja udah bisa berpikir gitu. Saya mau ngomong sama si A karena saya mau bicara tentang X gitu. Artinya ada sesuatu agenda yang kita mau sampaikan kepada orang. Manusia aja kalau bicara begitu, apalagi Tuhan. Nah, kalau kita tidak mendapat sesuatu, itu yang menjadi tanda tanya. Jangan-jangan masalahnya itu bukan bukan di Tuhan, tapi ada pada kita. Betul, mungkin kita sudah minta, ya, kita sudah minta. Tapi mungkin ini bisa jadi ya Bapak Ibu, kita sangat lelah, kita sangat capek, kita tidak ada waktu yang cukup spesial untuk dengan tenang membaca dan merenungkan firman. Akhirnya baca itu kayak robot aja gitu, dibaca, udah nggak dapat apa-apa, nggak ngerti apa-apa, apalagi dapat apa-apa. Gitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi juga seperti yang tadi disinggung. Mungkin kita tidak reseptif gitu. Kini kita bisa biasa gini, kalau buka renungan atau saudara dengar khotbah, lalu saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini yang akan kita renungkan terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dah, itu mah udah sering Pak Pendeta. Nah, gitu ya. Kalau kita belum apa-apa tuh udah kayak apa ya, kayak nolak gitu. Pintu hati kita itu udah gak lebar terbuka. Makanya kita sering merasa nggak dapat apa-apa. Sebetulnya bukan nggak dapat apa-apa. Mungkin kita harus perbaiki cara kita mendengar. Ya. Mungkin kita juga harus menyediakan waktu yang tepat. Karena sesungguhnya pasti ada apa-apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena nggak mungkin Tuhan ingin ngobrol dengan kita tanpa ada apa-apa. Wong manusia saja ngobrol pasti ada apa-apa. Begitu contoh. Pak, berarti setiap saat teduh yang kita lakukan dengan persiapan yang baik, dalam kondisi yang baik, dengan keseriusan yang baik gitu, pasti kita akan menemukan suara Tuhan di sana, pembelajaran Tuhan di sana ya Pak ya. Masih mute Pak. Pasti, pasti. Mungkin jangan-jangan kita memikirkannya kita pasti mendapatkan sesuatu yang spektakuler. Padahal sebetulnya hal yang sangat simple sekalipun itu adalah apa-apa gitu. Itu adalah sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Oke, thank you Pak Ya, Irwan.
Ini malah tambah banyak nih. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin sudah menutup ya untuk ruang tanya jawabnya. Ini tambah dua lagi, berarti kembali ada tiga lagi ini, Pak. Eh, Pertanyaan berikutnya seperti ini, Pak. Tadi kan di dalam pemaparan Pak Irwan, tiga sikap tidak reseptif. Salah satunya itu kan tulis pikiran tertutup atau yang keras gitu ya. Seperti apa sih ini contoh praktisnya, Pak? Kadang kita tidak bisa menyadari, ternyata aku keras gitu ya. Mm-mm. Ini yang seperti apa contoh-contoh praktisnya? Terus Oke. mungkin ini satu paket dengan yang kalimat ini yang ditanyakan ini ditanyakan begini. Eh, Menerima firman dengan pikiran yang dangkal. Nah, ini seperti apa? Contoh praktisnya seperti apa gitu, Pak? Mm-mm. Ini Ya, dua. ya. Kalau pikiran yang keras itu kan gini ya. Jadi kalau kita bicara atau kita melihat orang-orang yang misalnya ketika firman disampaikan, mereka mentertawakan kebenaran firman. Atau orang, kalau kita melihat misalnya orang-orang dalam kondisi belum percaya, ya kita tahu tuh, keras betul, firman tuh nggak mungkin, benih firman tuh nggak bisa masuk gitu. Tapi ternyata kondisi itu bukan hanya terjadi pada orang yang belum percaya, orang yang kadang-kadang sudah mengaku dirinya sebagai orang percaya, hatinya pun masih keras, ya. Artinya dia merasa apa sih ini gitu ya, apa sih ini nasihat apa sih ini palingnya cuma nasihat ke apa nasihat-nasihat moral gitu. Dia tidak hatinya betul-betul tidak terbuka, betul-betul rapat tertutup sehingga benih itu nggak bisa masuk gitu karena rapat. Nah, kalau kita melihat orang-orang seperti apa ya, banyak tuh orang-orang yang tidak percaya firman, orang-orang yang skeptis atau meragu-ragukan firman. Satu kali saya pernah, ini waktu saya di jemaat ya Bapak Ibu, eh, punya anggota jemaat yang suaminya itu dia katakan begini, eh, istri saya Pak yang ke gereja, jadi istri saya yang Kristen. Kalau agama saya adalah kebaikan, gitu. Jadi ini agamanya adalah agamanya kebaikan. Jadi dia bilang saya kecewa kalau ikut agama Pak, karena orang-orang yang beragama banyak yang jahat, banyak yang nggak baik, ya termasuk pemuka-pemuka agama juga pada jahat. Jadi menurut saya agama yang paling benar itu adalah kebaikan, gitu. Lalu berkali-kali dibesuk, berkali-kali apa diberitakan firman, mau dibacakan firman Tuhan aja tuh dia bilang begini, ya kalau Bapak mau baca ya boleh untuk Bapak, tapi bukan untuk saya. Gitu ya. Jadi kan kalau orang udah keras seperti ini nih memang firman tidak mungkin masuk. Nah, yang kedua, pikiran yang dangkal. Ya, pikiran yang dangkal itu kan eh, bicara ini ya, selalu bicara firman itu dalam konteks yang enak, yang mudah, yang nyaman gitu kan. Padahal kalau kita mau menerima firman supaya bisa berakar dengan kuat dan bertumbuh, kita harus menerima firman itu dengan utuh. Artinya apa? Firman nggak hanya bicara yang enak-enak, nggak hanya bicara yang nyaman-nyaman, tapi juga bicara hal-hal di mana saudara dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus setiap hari gitu. Itu kan ini ya sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri katakan gitu. Itu kira-kira Pak Pausan penjelasannya. Oke, Masih baik. Thank you, Pak. Semoga yang menanyakan bisa menerima ya, dapat ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya, Pak. Di dalam ulangan pasal yang keenam, Pak, kan ada dikatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apakah prinsip ini masih berlaku sekarang menjadi tanggung jawab orang tua atau imam
di dalam mengajarkan ini kepada anak-anaknya dan ini sewajib apa gitu Pak? Ini harus dipraktekkan. Masih mute Pak Irwan. Oke, saya baru aja khotbah tentang ayat ini, ya. Eh, Ulangan pasal 6. Saya ajak Bapak Ibu untuk ini bagus banget Sobat Mundi. Bapak Ibu kelihatan di sini? Eh, Tidak Pak, hanya tampilan eh, komputer gitu. Iya. Ya. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu ayat itu, ya. Kan dalam bahasa Inggris. Ya, kalau ayat yang ditanyakan itu tadi ya, these commandments that I give today, talk about them when you sit gitu ya, dan bla 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 gitu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya dalam bahasa Indonesia kan gitu ya. Haruslah engkau membicarakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada waktu engkau duduk di rumah, pada waktu engkau berjalan dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ulangan pasal 6 itu bunyinya kalau di dalam teks bahasa Inggris itu beda banget. Ya. Kan ini Musa, ini kan juga pesan perpisahannya Musa, karena Musa kan mau masuk, Israel mau masuk tanah Kanaan, Musa nggak boleh masuk. Makanya Musa eh, memberikan nasihat atau pesan perpisahan. Apa nasihatnya? Cintai Tuhanmu. Love your Lord. Love the Lord. Ayat 5 ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 5. Jadi orang Israel diingatkan supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Nah, coba perhatikan ayat 6. Ya. These commandments, perintah-perintah, ini jamak kan ya, that I give you today are to be on your heart. Perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, apa sih perintahnya ini nih, ayat 5 nih. Love the Lord your God with bla 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 bla. Apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini are to be on your heart. Harus ada dulu dalam hatimu. Lalu ayat 7, impress them. Them ini kan jamak ya. Ini pengganti these commandments. Impress them. Jadikanlah perintah-perintah itu berkesan pada anak-anak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan tulisannya gini ya. Perintah itu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Padahal di dalam bahasa Inggris bukan bicara mengajarkannya berulang-ulang. Tapi di situ dikatakan orang tua ini kan pesannya kan kasihilah Tuhanmu. Orang tua itu harus menaruh kasih kepada Tuhan itu lebih dulu dalam hati mereka. Artinya mereka itu harus jadi contoh kasih kepada Tuhan. Sehingga hal itu memberi kesan gitu ya. Impress them. Jadikanlah atau buatlah perintah itu berkesan pada anak-anakmu. Gimana anak-anak berkesan ketika mereka melihat bapak ibunya mengasihi Tuhan? Nah, baru berikutnya dikatakan talk about them. Bicarakanlah tentang kasih kepada Tuhan itu dalam setiap konteks ya, pada waktu engkau di rumah, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau tidur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ditanya Pak, eh, apa sih cara mengajar firman yang paling tepat untuk anak-anak? Boleh nggak mengajar berulang-ulang? Boleh, nggak ada salahnya sih memang. Tapi ayat itu sebetulnya secara menarik juga bicara tentang firman itu harus dipraktekkan oleh orang yang mau mengajar. Ibu bapak mau mengajar firman kepada anak, kalau dia sendiri nggak mempraktekkan, jangan mengajar anaknya. Nggak mungkin anaknya mau ikut, gitu.
Papa mama sendiri nggak begitu. Aku kok harus begitu gitu ya, pasti gitu. Jadi selain ngomong sering-sering, orang tua harus memberi contoh dan orang tua memakai setiap konteks. Ya. Saya khotbah ayat ini beberapa minggu yang lalu di GKBJ Samanhudi. Eh, saya katakan di dalam khotbah itu konteks untuk mengajar itu banyak sekali. Kita lagi ngantri di KFC gitu, ada orang nyelak, atau kita lagi di mobil, ada orang yang nyerobot. Gitu. Kita bisa mengajar anak-anak tentang apa artinya patuh, apa artinya sabar, apa artinya adil gitu. Dan jadi dalam setiap konteks kita bisa gunakan untuk mengajar firman kepada anak-anak. Ya, kira-kira begitu contoh kosan. Oke, thank you Pak Irwan. Artinya ya memang ini tetap eh, harus dilakukan gitu ya Pak ya. Iya dong. Iya Berbicara dong. sesuatu hal yang batal gitu ya. Oke, terakhir ini Pak Irwan, Pak Irwan, Ya, sekalian aku nanya ya dua. Pak, bagaimana eh, kita ketika dalam kondisi lagi depresi atau moodnya lagi nggak bagus? Nah, ada tips nggak bagaimana kita tetap bisa datang kepada Tuhan untuk bisa punya hati untuk mencari Tuhan melalui firman, melalui saat teduh. Kadang ketika depresi atau mood itu hasrat untuk mencari Tuhan atau saat teduh itu hilang gitu loh, nggak gampang gitu Pak. Nah itu satu. Yang kedua ini terakhir ya, kita sudah close ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam bacaan Markus pasal yang keempat, Pak, ayat yang ke 11-12. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini kayak sepertinya firman nggak dikasih kepada mereka gitu loh. Kok seperti ditahan gitu loh, nggak berlaku untuk orang-orang seperti ini. agak kenapa begitu gitu ya? Ya, Ya, kenapa? ya. Markus berapa tadi Pak? 4, 11, 12. Kenapa sepertinya kepada mereka ini tidak dibukakan untuk mereka bisa mengerti, Oh, memahami, oke. supaya mereka bisa berubah kan? Tetapi kok seperti itu ditutup supaya mereka jangan berubah sepertinya gitu, supaya Ya. mereka jangan balik. Nah, kenapa gitu? Mm, mm, mm. Ya, saya jawab dulu yang terakhir ini Pak ya. Hmm, Jadi kan gini, tentu di situ adalah bagian pengajaran Tuhan Yesus ya. Dalam bentuk perumpamaan itu kan perumpamaan tentang penabur ya Pak. ya, Gitu. Eh, saya eh, cek dulu konteksnya, tapi seingat saya itu bicara tentang ada orang-orang yang memang menolak atau tidak percaya kepada Yesus gitu. Sama seperti ketika Paulus bicara tentang Israel dan orang-orang yang akhirnya dipilih gitu. Bahwa anugerah Allah diberikan juga untuk diberikan justru malah kepada bangsa-bangsa lain. Israel malah tidak mengalaminya gitu karena Israel mengeraskan hati untuk percaya. Nah, ayat itu sebetulnya kalau kita mau coba maknai, kenapa kok ada kesan seolah-olah firman kayak ditahan? Bukan ditahan, bukan ditahan. Tapi karena memang orang-orang itu sejak awal memang tidak percaya atau mengeraskan hati mereka kepada firman. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan eh, firman itu eh, diberikan dalam bentuk perumpamaan supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak percaya dan seterusnya begitu ya. Artinya supaya mereka tetap di dalam kekerasan hati mereka gitu. Nah, apakah Allah eh, kok Allah begitu ya? Kok mestinya kan kalau orang keras malah disayang dong gitu ya. Sebetulnya anugerah Allah cukup, khususnya kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya ini. Tapi karena mereka tetap dalam kekerasan hatinya, sama seperti Israel begitu, ya seperti orang-orang Yahudi, sebetulnya apakah anugerah Allah tidak tersedia untuk orang-orang Yahudi? Sangat tersedia.
Tapi karena mereka tetap mengeraskan hatinya, akhirnya mereka tidak mengalami atau tidak merasakan anugerah di dalam Yesus Kristus karena mereka tetap tidak percaya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bukan karena firman yang ditahan, tapi artinya Tuhan ya sampai kepada batas anugerahnya kepada atau terhadap orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman. Oke, Kira-kira memang begitu, Pak Hasan. sepertinya Tuhan udah tahu gitu ya, sehingga sepertinya ya kepada orang-orang seperti ini bukan Tuhan tidak ingin membuka firman untuk mereka mengerti, tapi memang Betul. pada dasarnya mereka tidak akan mengerti, sehingga Betul. Tuhan tidak perlu banyak menjelaskan di sana gitu ya Pak Ya, ya. karena mereka sudah diberi kesempatan sejak lama sekali, tapi mereka tetap tidak percaya gitu. Jadi, kalaupun ini disampaikan juga tetap mereka tidak mau percaya. Jadi, seperti ada ayat yang mengatakan Allah menyerahkan mereka kepada kedegilan hati mereka gitu. Hmm, Ya gitu, seperti itu. oke. Nah, tadi yang pertama itu dalam keadaan depresi. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu mungkin dalam keadaan kalut pikiran kita sulit ya kalau apa harus kayak meneliti, memeriksa. Kayaknya tuh kita nggak ada mood banget lah untuk itu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa membaca firman. Mungkin hanya satu ayat, tapi ayat itu coba saudara ulang kembali dan coba pikirkan. Satu ayat itu mungkin akan berbicara kepada Bapak Ibu justru dalam kondisi depresi atau kondisi tertekan. Yang sering kali terjadi pada kita adalah pada waktu kita ada masalah, kan kita sering begitu ya Bapak Ibu ya. Waktu ada masalah kita lebih suka mengunci diri di dalam kamar. Orang lain ngetok-ngetok kita bilang saya nggak mau ketemu orang. Padahal semakin kita mengunci diri, kita semakin lemah di situ. Bapak Ibu pada waktu kita sedang tertekan, mungkin seperti tadi saya katakan, bukan waktunya untuk kita mempelajari, memeriksa, menghafal ayat gitu kan, bukan itu. Tapi setidaknya dengan tetap membaca satu ayat, ya. Ayat yang saudara mungkin ingat, atau saudara cari ayat tentang penghiburan di kala sakit misalnya begitu. Lalu saudara temukan dan saudara baca ayat itu berulang-ulang dan pikirkan bahwa Tuhan menyampaikan pesan itu kepada saudara. Saya yakin dalam kondisi lemah kita akan mendapatkan kekuatan dari satu ayat yang mungkin tidak kita eh, pelajari mendalam, tetapi kita coba pikirkan dan renungkan untuk diri kita. Jadi tetap bisa terhubung dengan firman dalam kondisi seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Irwan untuk pemaparannya. Sama-sama, Sangat Pak. eh, detail sekali ya, sangat menyentuh sekali. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua kita di dua pertemuan kita minggu lalu dan minggu ini kita banyak dibukakan ya Bapak Ibu Saudara ya betapa pentingnya firman dalam hidup kita. Dan kiranya melalui PA 2 minggu ini setiap kita kiranya di challenge Tuhan gitu ya eh, untuk semakin semangat, semakin termotivasi, semakin berkomitmen, rindu ingin menjadikan firman sebagai bagian hidup kita dan menjadi makanan rohani kita supaya kita juga bisa bertumbuh. Bahkan tadi ada satu pertanyaan ya, supaya kita bisa disebut sebagai murid Kristus juga, murid yang sejati ya. Tuhan yang boleh menemukan kita setia di dalam gereja sebagai murid yang memegang firman. Terima kasih mewakili gereja, mewakili jemaat, hamba Tuhan dan majelis. Sekali lagi Pak Irwan, terima kasih untuk kesediaannya, untuk waktunya mau melayani kami di dalam PA ini. Ya, sebelum Sama-sama, Pak. kita tutup, Bapak Ibu Saudara, boleh dong memberikan aplaus kepada Pak Irwan ya yang sudah membagikan materi yang begitu bagus ya, pengajaran yang begitu bagus untuk setiap kita ya.
Oke, Pak Irwan, sebagai penutup mungkin boleh memberikan satu closing statement untuk kami, Pak. Sekaligus Boleh. meminta Pak Irwan untuk boleh menutup di dalam doa, mendoakan kami, Ya, sehingga kami ini boleh menjadi murid-murid Tuhan yang berani memegang prinsip firman Tuhan dan menghidupinya. intinya adalah tidak ada pertumbuhan tanpa firman. Yang kedua, yang kita pelajari malam hari ini adalah firman bekerja untuk membuat kita bertumbuh. Satu, tanggung jawab kita. Tapi yang kedua, ada pertolongan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Pasti kalau kita ada di dalam firman dan firman ada di dalam kita, kita akan bertumbuh di dalam dia. Ya, kira-kira begitu, Pak. Oke, thank you, Pak. Boleh minta Pak Irwan menutup di dalam doa, mendoakan Baik, kami. Bapak Hanya Ibu apa yang sebelum kami dengar ini boleh benar-benar kami pegang dan kami hidupi. Oke, Bapak Ibu sebelum saya tutup dalam doa, tadi barusan saya mengirim dua file PA ini ke nomor WhatsApp Contoh Pausan. Kalau Bapak Ibu menginginkannya, Bapak Ibu boleh meminta kepada beliau untuk PDF dari slide yang disampaikan. Ya, terima kasih ya Terima Bapak kasih, Ibu. Pak. Saya juga terima kasih untuk kesempatan bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama di dalam kelas PA pada 2 minggu hari ini. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan karena kami boleh disadarkan bahwa tanpa firman kami tidak akan pernah Ya, mengalami pertumbuhan rohani. Kami rindu apa yang kami pelajari bukan hanya akan menjadi pengetahuan di dalam kepala kami, tetapi biarlah sungguh kami boleh mengalami kuasa firman Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Karena itu kami mohon Tuhan beri kami kekuatan melakukan bagian kami. Kami menerima firman-Mu sebagai landasan yang berotoritas. Kami tinggal di dalamnya dengan membuka hati kami, dengan membaca, dengan mempelajari, dengan mengingat, dan bahkan melakukan firman Tuhan. Tolong kami, dan kami juga mohon pekerjaan Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau memampukan kami untuk terus bertumbuh, dan pakailah setiap firman yang kami dengar, kami baca, kami pelajari. Terangilah itu supaya menjadi sesuatu yang akan berguna di dalam proses kami bertumbuh. Terima kasih Bapak, berkatilah kelas PA ini. Jangan biarkan kami undur di dalam kerinduan kami belajar firman, tetapi biar kami semakin rajin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, thank you Pak Irwan.